Situasi di Ukraina semakin memanas di tengah ancaman invasi Rusia, terutama saat Rusia mengadakan latihan militer besar-besaran di bekas Soviet Belarusia, bagian dari peningkatan kekuatan yang signifikan di utara, timur, dan selatan Ukraina. Telah bergabung melalui sambungan daring, ada Bang Beni Sitanggang, salah satu WNI yang berada di Ukraina, tepatnya di kota Ternopil. Halo Bang Beni, selamat pagi waktu Ukraina. Horas, Bang Beni. Halo, selamat pagi Horas. Kalau Horas berarti ini di belakangnya namanya kan Sitanggang, berarti orang Medan ya Bang. Bang Beni, kalau boleh tahu ini kerja apa di Ukraina sehingga bisa tinggal di sana sampai saat ini? Di sini aku dulu itu nggak kerja di sini, tadinya kerja di kapal pesiar sebagai cook. Nah di sana bekerja kurang lebih 2 tahun. Di tahun kedua kebetulan ketemu sama istri yang warga negara Ukraina. Jadi kita berkenalan di situ, dari situ mulai berkenalan sampai sekarang udah menikah dan memiliki anak. Jadi kesininya itu karena istri, jadi aku harus menyusul dia dan menetap di sini udah hampir 7 tahun. Artinya dari tahun 2014 ya Bang Beni dengan istri di sana dan kawin dengan orang Ukraina. Bisa diceritakan Bang Beni, itu dari kerja di kapal sebagai koki atau bagaimana kemudian sehingga punya kerjaan baru di Ukraina? Dari kapal dulu kerjanya sebagai koki, terus ketemu di kapal sama istri, habis itu kita tunangan di situ. Setelah tunangan, aku harus menyusul dia ke Ukraina. Jadi kita menikah di sini. Dan di sini kerjanya, aku dulu sempat kerja di restoran juga, terus harus balik ke Indonesia lagi ngurus dokumen, habis itu balik lagi ke Ukraina untuk balik lagi untuk ngurus dokumen biar bisa stay di sini sebagai permanent resident. Oke, artinya Bang Beni seorang koki tentunya pintar masak, sudah nyobain belum istri kalau Medan kan punya Bika Ambon ya Bang Beni, udah ngerasain Bika Ambon, sate jengkol mungkin, sate apa di situ, sate apa ya kalau di Medan banyak kali itu Bang? Kalau untuk makanan Indonesia, rata-rata udah coba ya, karena aku sebagai konten kreator memperkenalkan masakan Indonesia kepada orang Ukraina. Jadi teman-teman juga undang ke rumah, saudara-saudara, untuk mencobai makanan Ukraina. Ya Bang Beni, ini kita tahu bersama bahwa saat ini situasi memanas di Ukraina. Bagaimana ketika Anda datang 2014 di Ukraina, apakah situasi memanas sempat terjadi juga di sana? Di tahun 2014 sebenarnya itu udah mulai, jadi ini case-nya udah 8 tahun sebenarnya, untuk dihitung sampai tahun ini. Dari semenjak aku datang ke sini, konflik di perbatasannya udah ada, tapi cuman bedanya untuk sekarang itu banyak tentara ataupun memarasnya itu lebih sekarang ini. Untuk yang dari 2014 sampai 2021 nggak terlalu memuncak kali ininya, konfliknya. Tapi sekarang kan karena dikirim banyak tentara, terus banyak berita juga mengatakan bakalan perang. Apalagi saat ini katanya perang tanggal 16, sekarang udah tanggal 16 di sini jam 7 pagi, dan kita masih aman dan sehat. Ya kita doakan tentunya tidak ada perang dunia ketiga yang terjadi Bang Beni. Bang Beni, tadi Anda katakan beberapa tentara dikerahkan atau militer saat ini berbeda sekali situasi di tahun 2014, tapi di tahun ini ketegangan terus terjadi. Kalau kondisi dari perayaan Valentine tanggal 14 Februari kemarin seperti apa? Apakah ada juga terjadi panic buying karena isu invasi ini? Enggak ada ya, kita menjalankan aktivitas seperti biasa. Setiap orang menjalankan aktivitas, ya mereka ada yang berpasangan menjalankan Valentine masing-masing, pergi ke restoran, beli bunga, bergandengan tangan di luar. Jadi nggak ada panic buying, kita lihat tetap seperti biasa aktivitas. Untuk belanja ataupun restoran-restoran semua masih buka seperti biasa. Artinya baik yang berada di kawasan perbatasan yang lagi tegang ini, situasi masyarakat di sana fine-fine aja, kondusif. Ini juga terjadi di semua titik yang ada di Ukraina, seperti itu ya Bang Beni? Ya, di beberapa titik di Ukraina, semua orang itu masih menjalankan aktivitas seperti biasa. Bahkan ada di dekat batasan di Donetsk, mereka itu katanya itu bakalan Donetsk itu udah dekat ya ke mereka, lumayan 100 km, tapi
mereka tetap menjalankan aktivitas ataupun restoran semuanya masih jalan seperti biasa, pasar-pasar buka juga. Tapi adakah himbauan dari KBRI di sana agar melakukan perlindungan bagi keluarga yang berada di sana, apalagi Anda punya anak dan punya istri, apakah ada arahan-arahan kalau boleh tinggal di Ukraina atau boleh pulang dulu ke Indonesia karena situasi kian memanas? Ada pilihan seperti itu, Bang Benny? Nah, kalau arahan paling utama dari KBRI itu ya kita harus tetap tenang dan memantau perkembangan situasi. Dan kita itu setiap warga negara Indonesia di sini ada memiliki grup warga negara Indonesia di Ukraina, dan di dalam juga ada Bapak Dubesnya, ada semua staf KBRI. Jadi kita komunikasi aktif dan update. Kalau ada apa-apa kita itu udah langsung siap. Jadi kita itu udah dipersiapkan juga kalau ada apa-apa. Hal pertama yang kita dipersiapkan kemarin itu menyiapkan dokumen di satu tas, dokumen perlu, pakaian perlu. Jadi misalkan ada hal yang tidak diinginkan, kita nggak harus ditunggu lagi packing dulu, jadi nggak makan waktu. Jadi udah setiap masyarakat Indonesia yang mau pulang udah dipersiapkan dokumen-dokumennya. Dan kita pulangnya itu nggak dipaksakan ya. Kita itu pulangnya kayak bersifat volunteer gitu. Ada yang mau, ada yang enggak. Jadi kalau mau ikut, ayo. Nggak mau, bisa stay. Jadi kayak gitu. Ya, artinya saya informasi terakhir kemarin sempat CNN Indonesia TV, program Connected, berbincang dengan Dirjen Perlindungan Kemenlu yang menyatakan bahwa ada 148 WNI yang berada di Ukraina, 138 yang masih berada di Ukraina. Apa alasan mereka balik ke Indonesia, Bang Benny? Apakah Anda punya informasi soal ini? Kalau soal itu aku kurang tahu ya. Ada yang kalau ada salah satu aku tanya ya biasa panik karena masih punya anak kecil gitu kan, berkeluarga. Karena banyak juga di sini WNI yang udah menikah dengan warga negara Ukraina, dan banyak juga yang memilih untuk tetap stay di sini seperti aku, karena aku mau pulang mau. Untuk pulangnya itu harus berpikir lagi karena istriku sekarang lagi hamil 2 juga kan. Kemungkinan akhir bulan ini lahiran. Jadi itu berat untuk memilih pulang. Jadi aku memilih untuk stay di Ukraina. Baik, Mbak Benny, kita doakan bersama proses lahiran anak kedua ini ya. Semoga lancar, sehat-sehat selalu, tidak diterpa badai pandemi COVID-19 di Ukraina. Salam buat istri dan juga anak di sana. Kita doakan semoga warga negara Indonesia tetap sehat walafiat di sana. Terima kasih atas waktunya, Bang Benny. Bela-belaan untuk bangun pagi, masih beda 6 jam dari sana. Terima kasih. Selamat siang, Bang Benny. Salam sehat. Selamat siang, salam sehat.